Salib adalah surga, gitu ya. Jadi saat kita menerima Yesus, apa yang ada di dalam kehidupan kita atau apa yang ada di dalam otak kita, pemikiran kita adalah supaya kita masuk surga, supaya kita masuk surga, supaya hidup kita selamat masuk surga gitu ya. Tetapi apakah hal itu yang satu-satunya hal yang dikehendaki oleh Tuhan gitu? Apakah salib itu hanya untuk surga saja? Hanya untuk kehidupan surgawi saja pada masa-masa saat kita telah meninggal dunia atau telah habis dunia ini gitu ya. Nah, mari kita belajar bersama Bapak Ibu bahwa panggilan salib bukan hanya sekedar surga saja, tetapi panggilan salib adalah kehidupan yang dinamika kehidupan yang exciting, yang eh, menggembirakan atau yang menggugah selera atau bisa dikatakan dinamika kehidupan yang apa namanya meledak-ledak gitu ya di dalam iman, di dalam kehidupan kita keseharian ini. Meskipun kita masih disebut sebagai manusia yang tinggal di dunia gitu ya, yang apa namanya, yang masih mengerjakan kehidupan kita sehari-hari, yang masih mengerjakan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Tetapi panggilan salib adalah dinamika kehidupan yang exciting, yang wow gitu ya, yang mempesona, yang membuat kita bergairah meskipun apa namanya kehidupan tidak bisa kita lalui dengan mulus-mulus aja gitu ya. Pasti ada hal-hal yang menjadi batu loncatan untuk kita tetap menikmati hidup ini, menikmati dunia ini di dalam iman gitu ya. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bagaimana maksud Tuhan di dalam salib. Selain bahwa keselamatan surgawi adalah milik kita, tetapi Tuhan juga menghendaki untuk dinamika kehidupan yang exciting di dalam Kristus itu juga menjadi bagian dari diri kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa klimaks kehidupan kekristenan bukan hanya surga gitu ya. Klimaks kehidupan atau puncak kehidupan kekristenan adalah teladan gitu ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, kalau kita sudah menjadi teladan, bukankah itu sama bahwa kita ini hidup di dalam kebenaran atau kita menghidupi kebenaran itu gitu ya. Apa gunanya kita ini misalnya, mohon maaf sebelumnya, kita ini disebut hamba Tuhan. Apa gunanya saat kita ini disebut sebagai seorang pelayan Tuhan yang bagus di atas mimbar gitu ya. Saat kita naikkan pujian mungkin, maka jemaat bisa menangis, jemaat bisa menikmati hadirat Tuhan. Mungkin Tuhan karuniakan bahasa roh, mungkin Tuhan telah karuniakan anugerah penyembuhan, ya mengusir setan dan lain-lain. Tetapi kita tidak menjadi teladan bagi orang lain, gitu ya. Apakah gunanya kehidupan kekristenan yang seperti itu, gitu ya? Nah, oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu belajar teladan yang Kristus berikan kepada setiap kita untuk kita kerjakan. Bahwa saat Yesus disalibkan dan kita menerima Yesus yang telah disalibkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini mengizinkan untuk Yesus tinggal di dalam diri kita sepenuhnya. Berdaulat penuh atas kehidupan kita gitu ya. Berdaulat penuh. Maka itu akan menjadi awal dari kehidupan kita. Bahwa kita ini menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama telah tinggal dan kita menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu bisa diartikan bahwa hidup kita yang lama digantikan oleh hidup Kristus. Firman berkata bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi engkau yang hidup di dalam aku. Itulah titik awal di mana kehidupan kita ini dimulai gitu ya. Bukan salib adalah akhir dan kita masuk surga, enggak. Tapi salib adalah awal dari kehidupan kita, di mana kehidupan kita ini diambil alih oleh Kristus gitu ya. Bapak Ibu, mari kita akan belajar hari-hari ini. Saya dan suami dan kelompok persekutuan kami sedang belajar mengenai bagaimana mengerti apa yang Kristus hendak lakukan atau apa yang Kristus mau untuk kami kerjakan di dalam kehidupan keseharian gitu ya. Bapak Ibu, kami rindu untuk kita buka bersama-sama dalam Filipi 2. Kita akan belajar beberapa ayat di dalamnya. Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan pada ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah
sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak Ibu, kita diajar di dalam ayat ini. Untuk kita ini punya apa namanya, kerelaan hati untuk sehati sepikir, kerelaan hati untuk dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukankah ini adalah teladan yang Yesus berikan untuk setiap umat yang percaya kepada Kristus itu mempunyai kata sepakat di dalam kumpulannya, gitu ya, di dalam keluarga kah, di dalam kumpulan persekutuan kah, di dalam kumpulan organisasi kekristenan kah, termasuk di dalam Gloria Misi, termasuk di dalam satu lingkup gereja kah. Tuhan mengajarkan kita untuk sehati dan sepikir. Bapak Ibu, apakah mudah untuk menjadi sehati dan sepikir dengan orang lain yang banyak gitu ya? Itu satu hal yang bisa dikatakan pada hari-hari ini di mana kasih semakin merosot gitu ya. Manifestasi manusia yang semakin muncul gitu ya. Hal ini bukan hal yang mudah, tapi ini Tuhan yang perintahkan di dalam satu kasih, di dalam satu jiwa, di dalam satu tujuan. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada kasih yang lain kecuali kasih Kristus. Tidak ada maksud lain kecuali pikiran dan hati Kristus. Ya, jika kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang ketiga dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu merendahkan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukankah hal-hal ini yang diteladankan oleh Kristus, di mana Yesus sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kenapa Yesus mati juga di atas kayu salib gitu ya? Bukankah jika memang kematian adalah apa namanya yang dikehendaki hanya sekedar kematian, bukankah ada banyak cara lain untuk Yesus ini mati gitu ya? Tetapi ada yang disebut kematian di atas kayu salib. Yang saat itu mati di atas kayu salib adalah satu hal yang hina gitu ya. Nah, mari kita belajar kembali. Mari kita belajar pada ayat yang selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, ini adalah hal yang Tuhan juga teladankan untuk kita, bagi orang-orang yang percaya, di mana Yesus telah mengosongkan diri. Yesus yang mengosongkan diri. Yesus yang apa namanya mau untuk merendahkan dirinya, memberikan teladan kepada kita untuk berbuat sesuai dengan yang Kristus, sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Untuk ia mau mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Nah, pada ayat yang ke-8 Bapak Ibu, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita belajar mengenai ketaatan Kristus di dalam hal ini, keteladanan Kristus. Bapak Ibu, saat kita ini belajar mengenai korban dan ketaatan, maka kita akan belajar mengenai apa yang Yesus kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan keseharian, di dalam pengirahan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian dari suami saya bahwa dia berkata seperti ini kepada kami, gitu ya. Kenapa ya? Seringkali saya merasakan bahwa, atau kami merasakan bahwa pelayanan yang kami kerjakan itu apa namanya? Kok kayak nggak ada hasilnya gitu ya, kayak nggak ada rohnya, kayak nggak ada eh, apa ya, nggak ada, kok rasanya begini-begini aja gitu ya. Pelayanan yang kita kerjakan itu membantu orang kah, memberi makan orang kah,
Tapi rasanya kok nggak ada kehidupan di dalamnya. Kok rasanya nggak ada kehendak Allah di dalamnya gitu ya. Lalu kami bicarakan mengenai hal ini dan kami dapati bahwa tidak semua hal yang kita kerjakan di dalam memberkati orang atau di dalam hal pelayanan itu adalah kehendak Allah. Satu hal yang ngeri gitu ya, saat kita ini memikirkan hal itu ya, bahwa kita hidup di dalam pelayanan, tapi ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kita melayani, memberi makan banyak orang, satu contoh misalnya. Saat kita melayani orang, ada sukacita yang melimpah. Ada ada hati yang meluap-luap untuk melayani orang. Tetapi ternyata ada kekosongan di dalamnya. Ada kehampaan yang kita dapatkan ya. Dan itu tercetus dari suami saya saat kami ngobrol gitu ya. Nah, Bapak Ibu, adalah satu hal yang penting di mana kita ini mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan. Saat kita memberikan pelayanan-pelayanan yang seperti yang baik di mata manusia. Sepertinya dipandang manusia itu satu hal yang wow, memberi makan, wow, menolong orang dan lain sebagainya. Tetapi saat itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka yang kita dapatkan adalah kehampaan belaka. Kita merasa mungkin pelayanan kita sudah hebat gitu ya. Mohon maaf, mungkin jemaat kita sudah banyak. Mungkin kita sudah melaksanakan pelayanan-pelayanan yang wah kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi satu titik yang kami pelajari, apakah itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Karena ada masa di mana firman berkata, di mana seorang yang percaya itu menjerit kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengerjakan ini, Tuhan, aku sudah mengerjakan ini, aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu bahkan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu, di dalam keteladanan yang Kristus berikan, ketaatan, ada satu titik yang kita mesti mengerti. Ketaatan di dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Bisa jadi suatu kali kami ini bersaksi ya, kami melayani seorang yang sedang sakit kanker ya, kanker payudara stadium akhir gitu ya. Saat kami berkumpul, kami berdoa, kami teriakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan satu tim beberapa orang gitu ya. Beberapa berdoa untuk Tuhan Yesus sembuhkan, kerjakan mujizat karena anak ini belum menerima Tuhan Yesus dan sedang kami layani gitu ya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menanamkan iman-iman pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan gitu ya. Tapi beberapa dari kami termasuk saya melangkahkan kaki kami ke belakang beberapa langkah. Karena bukan itu yang ada di dalam hati kami gitu ya. Yang ada di dalam kami adalah cukup tuntun ia di dalam keselamatan dan Tuhan akan panggil ia pulang gitu ya. Sampai saat pulang, lalu kami ini ngobrol gitu ya. Karena yang kami dapatkan beda. Ya, mengusir setan, memberkati orang sakit untuk disembuhkan adalah satu hal yang baik. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengerjakan hal itu. Yang perlu kita garis bawahi adalah apakah itu yang dikehendaki Tuhan gitu ya. Kami belajar untuk taat dan pada akhirnya memang anak ini dipanggil Tuhan gitu ya, berpulang dan sangat berharap bahwa keselamatan yang kita sudah sharing dan diterima sehingga ia beroleh kehidupan yang kekal. Jadi mari kita berhati-hati bersama Bapak Ibu di dalam hal ketaatan. Tidak semua pekerjaan yang baik itu adalah yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan. Satu kesaksian kembali bahwa saya punya seorang bapak asuh ya, ayah asuh yang juga gembala sidang, namun Tuhan sudah panggil. Saat ia mendoakan seorang gembala sidang juga, karena dia menderita penyakit kanker pada beberapa bagian tubuh itu berganti-ganti gitu ya. Setelah kanker usus, kanker kulit dan lain sebagainya. Bapak asuh saya seorang gembala juga seorang dokter. Setelah selesai, saya juga bertanya-tanya gitu ya, karena waktu itu saya ada, kok nggak ditolong ya, dalam artian dia harus dibawa ke Surabaya dengan kondisi ekonomi yang pasti butuh
uang lebih banyak gitu untuk ke dokter yang lebih besar gitu ya. Tapi saya dalam hati bertanya namun nggak berani tanya gitu ya. Sampai sewaktu-waktu ayah rohani saya ini, ayah asuh saya ini bilang begini, aku ini ya sedih ya seneng gitu ya. Saya tanya kenapa gitu. Karena dia harus saya bawa ke rumah sakit yang lebih besar ke Surabaya karena kankernya mesti ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan lebih bagus gitu ya. Namun saya ini pengen kasih uang gitu ya untuk memberkati. Tapi Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, jangan turut campur di dalam perkaraku. Aku mau berperkara atas anakku ini tanpa turut campur tanganmu gitu ya. Dan itu membuat saya takjub gitu ya. Betapa Tuhan ini baik di dalam ketaatan yang diawali oleh seorang hamba Tuhan untuk hamba Tuhan yang lain. Dan pada akhirnya hamba Tuhan ini memang berpulang. Tapi begitu banyak berkat kesaksian yang didapatkan oleh orang-orang sekitarnya melalui hal ini. Sekali lagi Bapak Ibu, dan kami sedang belajar untuk hal ini. Taat. Tidak semua hal yang baik itu Tuhan yang berkenan atau Tuhan yang menghendaki. Nanti kita akan belajar lebih mengenai hal ini. Dan Bapak Ibu, di dalam hal ketaatan, Tuhan pasti akan memberikan penyertaannya. Atau Tuhan pasti akan memberikan modal gitu ya untuk kita. Saya akan banyak bersaksi hari ini Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya, atau gembala gitu ya. Dan saat saya didoakan, saya ini agak-agak kaget gitu ya. Agak-agak kaget, tapi karena saya yakin itu dari Tuhan, maka saya imani. Doa seorang hamba Tuhan ini kepada saya adalah, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Saya suka mendengarnya gitu ya. Telinga saya suka mendengarnya. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Tapi sebelum itu, Tuhan akan mengajari engkau akan direndahkan serendah-rendahnya. Seperti Yesus saat itu direndahkan. Engkau akan difitnah. Engkau akan direndahkan. Dan saat mendengar itu saya kaget gitu ya. Dan itu saya pegang. Kata-kata gembala, ibu gembala saya ini saya pegang erat. Dan tidak lama waktunya itu datang kepada saya. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak tekanan, begitu banyak fitnah yang saya terima. Tapi karena ayat ini atau perkataan hamba Tuhan ini sudah diberikan kepada saya, seolah saya ini sudah diberikan perisai oleh Tuhan, diberikan temeng oleh Tuhan, sehingga apa yang saya terima itu tidak sampai saya hidupi. Saat mendengarnya, saat menerima itu, maka saya diingatkan Tuhan untuk berbalik. Kamu sudah tak kasih tahu loh ya, siap loh ya gitu ya. Jadi saat menghadapi itu saya bisa tersenyum, lalu kembali kepada apa yang Tuhan sampaikan. Bahwa proses itu sudah harus saya lalui. Di dalam ketaatan, maka saya taat. Saat mendapatkan sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman, saya belajar untuk taat. Di dalam Yakobus 1 diceritakan bahwa saat engkau mengalami pencobaan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan saya belajar saat menerima hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan saya, maka saya mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada sebagai perisai kepada saya, dan itu menjadi satu kemenangan demi kemenangan di dalam ketaatan. Ya, nah Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam ayat selanjutnya, di mana saat kita ini memperoleh kehidupan yang baru, maka kehidupan kita pun harus menjadi beda. Ya, di dalam Filipi dikatakan tadi, saat kita menjadi manusia yang baru, maka prioritas kita pun akan berbeda. Perspektif kita di dalam kehidupan berbeda. Cara kita memandang segala sesuatu akan berbeda. Karena bukan lagi secara manusia yang menanggapi, tetapi adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini, di dalam hal ketaatan, saya rindu untuk kita baca bersama di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ini adalah satu beberapa ayat yang baru beberapa hari kami bicarakan di eh, persekutuan gitu ya. Ada seorang teman kami yang menceritakan hal ini di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Kita tidak akan bahas banyak karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa kembali renungkan itu di rumah. Saya akan sampaikan
hal yang menarik untuk saya dan menjadi sangat berkat bagi saya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13 adalah firman yang didapatkan Paulus kepada jemaat di Philadelphia. Di dalam hal ketaatan Bapak Ibu, yang disampaikan di dalam hal ini bahwa ayat yang ke-7b, saya akan coba bacakan ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di dalam hal ketaatan Bapak Ibu, ayat ini juga sangat-sangat memberkati dan sangat menguatkan setiap kita. Bahwa yang pegang kunci adalah Kristus. Yang pegang kunci adalah Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya. Bahwa saat dia membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Tapi saat dia menutup pintu, tidak ada pula yang sanggup untuk membukanya. Dalam hal ini, dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, kita juga belajar bahwa saat kita berusaha untuk berbuat yang bukan kehendak Tuhan, sekalipun itu mohon maaf perbuatan baik, saat kita berusaha berbuat yang bukan kehendak Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah kesia-siaan. Kalau teman saya bilang, Bapak Ibu, yang pegang kunci kan Tuhan. Saat dia membuka tidak ada yang dapat menutup, saat dia menutup tidak ada yang membuka. Hanya dua pilihan saat kita tidak taat, yaitu terjepit dan terpental gitu. Ya, kalau kita tidak taat dan kita tidak bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, maka adanya ya terjepit atau terpental gitu ya. Karena yang pegang Tuhan. Tapi saat kita ini sudah masuk, pintu sudah dibuka, dan kita tidak segera masuk ke dalam ketaatan, ya kita akan terpental. Tapi kalau kita pintu tertutup dan kita berusaha mendobrak meskipun dalam pekerjaan baik, meskipun dalam hal baik, tapi itu bukan kehendak Tuhan, maka kita akan terjepit. Nah, itu satu hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama untuk hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, bagaimana cara kita ini bisa hidup atau belajar menghidupi salib menghidupi salib di dalam kehidupan kita kesehari-harian dan terutama di dalam kumpulan orang percaya, bisa dikatakan dalam organisasi kah itu ya, seperti kita di dalam Gloria Misi atau di dalam kehidupan bergereja atau di dalam kehidupan persekutuan keluarga. Mungkin ada satu hal yang menarik bagi saya untuk kita bisa bicarakan bersama. Ada dua kisah di dalam Alkitab yang mengajari kita untuk untuk kita belajar menghidupi salib yang Kristus sudah berikan. Saya akan berusaha untuk sampaikan dengan cepat. Yang pertama adalah kisah mengenai Ananias dan Safira, di mana kita ketahui bersama Ananias dan Safira berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena dia ingin mencontoh yang lalu, menjual tanahnya, membagi-bagikan dan mendapatkan nama yang baik gitu ya. Ananias berusaha untuk mencuri. Hal ini bisa membantu kita mengerti bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang sepenuhnya, tidak boleh separuh-separuh, tapi sepenuhnya kita harus serahkan kepada Tuhan. Suam-suam kuku akan Tuhan muntahkan, gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai penutup renungan hari ini adalah mengenai domba yang hilang gitu ya. Ada 100 domba, 99 tetap satu hilang, tetapi Yesus dengan keras berusaha untuk mencari satu yang hilang. Kalau satu hilang, kenapa dicari? Bukankah 99 itu angka yang banyak gitu ya. Nah, kalau 99 diopeni kan ya sudah, satu biarlah gitu ya. Tetapi di dalam hal ini kita juga belajar bahwa unity, kesatuan itu adalah penting. Kesatuan itu adalah harus. Di saat 99 itu ditinggalkan berarti ada kesatuan, berarti ada kekuatan, ada saling membantu, ada saling mengasihi, ada unity gitu ya, sehingga 99 itu menjadi aman. Karena serigala bukankah akan lebih senang untuk menangkap yang dari 99 daripada ngejar yang satu gitu ya. Tetapi kenapa yang 99 ditinggalkan? Karena 99 punya kesatuan yang kuat, sehingga tidak mudah untuk digoncangkan. Ya,